Hey yo, what's up guys? Hari ini tanggal 26 Oktober ya guys ya. Update kedua di bulan Oktober. Seperti yang kalian bisa lihat, udah ada start screen baru ya guys ya. Inilah hero baru kita di bulan Oktober ini ya guys ya. Si Valance. Nih Valance, dan ini ya adalah kompatriotnya Valance. Namanya adalah Azeta ya guys ya. Jadi nanti kalian bisa lihat, atau ya buat yang mainin ya, kalian bisa ketemu dua cewek cakep ini dia guys ya di dungeonnya si Valance nih guys. Jadi secara singkat ceritanya tuh, intinya tuh mereka kayak teman sekampus gitulah. Teman sekampus, karena kan si Valance ini kan dia temennya si Rose, yang dimana adalah mendiang istrinya Crow ya guys ya. Nah, si Azeta itu adalah salah satu temannya si Rose juga, yang mana temannya Valance juga. Jadi kayak segeng bertiga gitu. Intellect of Technomagic Valance ya guys ya. Nih, wah nih keren juga ya guys ya, modelnya si Valance ini. Cukup berbeda dari yang udah-udah yang ceritanya dia kemarin. Nah, ini dia guys. Valance, sebelumnya kita lihat ada event apa aja ya di bulan atau di updatean terbaru kali ini ya guys ya. Yang pertama ini adalah celebrate the release of New Hero Valance itu sendiri ya guys ya, eventnya celebrating the release of Valance New Hero Progression Event. Nah ini seperti biasa kalau misalnya Vespa ngeluarin hero baru, dia ada model macam ginian lah, ngumpulin poin. Nanti bisa dapat ini hadiah-hadiahnya segala macam. Tinggal ini doang nih, 350 poin, kurang sekitar 24 poin lagi ya guys ya. Oke. Nah, ini dia nih, acquire Valance, jadi dapat 50 poin, obtain beberapa unique gear, dapat poin, reach T3 T5 level 100, dan yang terakhir adalah acquire Valance limited costume ya guys ya, di special summon. Nanti coba kita lihat. Terus ini yang gampang-gampang, itu missionnya, habisin 1000 stamina nanti dapat 4 poin. Kira-kira mungkin beberapa hari lagi ya baru bisa kelar. Nanti ujungnya dapat ini nih, Soulstone si Valance, yang dimana juga udah dapat juga di dungeonnya dia. Terus Hero Academy School Complete Daily Test for 7 days. Ini hadiahnya tiap hari sama nih, all in one summon. Cukup mainin Stocket League of Victory Tower of Challenge sekali aja langsung dapat ini. Ini udah 2 hari karena tadi habis update day one, habis itu reset day itu, jadi yang kayak server Amerika gitu udah day itu ya guys ya. Oke. Nah, kita lihat dulu sebentar nih si Hero Special Dungeon-nya si Valance. Ini nih guys, Valance-nya. Episode Valance. Nah, ini story dungeon-nya. Tadi pertama kali kita dapat 5 tiket ini ya. Kayak apa sih ini? Bis-bis gitu deh. Ini ada story-nya, tinggal dimainin aja. Battle-nya gampang-gampang banget. Story-nya itu kayak lanjutan dari yang story-nya Crow kemarin nih gitu guys. Yang apa sih kemarin waktu chapter 9 apa chapter 10 rilis gitu kan, ada tuh story-nya Crow. Nah, ini tinggal dua stack lagi ya guys ya, 2 hari, karena ini sehari satu nih guys ininya reveal-nya, jadi nggak bisa langsung dibablasin habis, tapi cukup main dengan stack satu doang nanti udah bisa dapat Valance-nya. Habis itu bisa dapat poin yang bisa ditukarkan dengan gift ini nih guys, and gift. Nah ini nih, dapat langsung, selain dapat hero-nya dapat UE-nya juga nih guys ya, dan juga dapat SW-nya guys. Gila, ini Vespa benar-benar being generous banget. Beberapa hero terakhir atau rilis hero terakhir ini Vespa tuh pasti selalu ngasihnya gratis ya guys ya, free buat para user. Dan juga selalu ngasih event kayak gini nih buat dapetin UE-nya gratis, buat dapet SW-nya gratis. UE-nya malah 2 kan guys ya. Ini sih Vespa bener-bener being generous banget sih. Dan ini yang lebih spesial lagi, Valance ini dia NPC ya guys, jadi nggak sama kayak dapetin atau beli hero biasa. NPC itu lebih susah deh ininya dapetinnya, naikin UE juga lebih susah karena belinya pakai yang ring of friendship itu ya guys ya. Nah, kita langsung lihat aja si Valance. Ini dia hero Valance.
Langsung kita check it out skill-skillnya. Nah ini sedikit backgroundnya guys, Intellect of Technomagic Balance. The Chief Director of Magus Love Love, the heart of Technomagic resource that Vespian Empire is driving forward, bla 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 bla. Ini bisa dilihat sendiri kisahnya si Valance ya guys ya. Skill-skillnya ada apa aja guys ya, sebagai dia mekanik, physical mekanik ya guys ya. Skill satunya prototype VA. Display negative effect from the ally with the highest attack and grants hologram for 15 second. Hologram increase the target attack by sekian crit chance by 350, heal HP by sekian per second. Reduces cooldown of all active skill by 0,2 second while hologram is active. The target gains immunity to negative effect. Jadi wow, gila, di satu skill aja itu benefitnya udah banyak banget ya guys ya. Attack buff, crit buff, heal HP per second, terus cooldown walaupun nggak banyak sih, cuma 0,2, sama immunity to CC. Ini gila nih, udah bener-bener dia memang tipikal buffer ya guys ya. Mekanik itu memang kayak tipikal buffer gitu, kayak Anet, Odi. Nah, keren sih guys ya. Skill 2-nya Absolute Protection Field lah. Creates a violent force field that lasts for 5 seconds within a wide range of self. Allies within the range of fire force field have their all def increased by 15%, gain immunity to CC, and have their HP healed by sekian mana recovered by 600 every second. Lagi-lagi skill anti CC ya guys ya. Skill 2-nya ini kayak area gitu, yang bisa naikin defense sama gain immunity to CC, heal HP juga guys. Jadi selain skill 1 yang nargetin satu ally ya. Ya kalau ini kayaknya lebih ke area gitu. Jadi yang dekat-dekat si Valance nih, yang hero-hero middle gitu bisa ngumpul, bisa kena efeknya, which is ya keren banget sih. Mantep sih. Memang tipikal-tipikal hero zaman sekarang yang utility-nya bagus kayak gini ya, yang kepake tuh. Skill 3 Ultimate Laser Cannon. Nah, jadi buat kalian nih yang udah sadar nih ya, skill-skillnya tuh Valance ya guys ya. Gue juga baru tahu tadi waktu ngecek skill-skillnya. Summon laser cannon behind self that fire laser beam. Deals physical damage to enemy. The target is inflicted 3 seconds and become manipulated for 15 seconds. Afterward, the cannon additional fire a total of 9 laser beam to random enemies. This laser beam deals critical damage inflict stun on the hit target for 1,5 second and inflict manipulated for 15 second. Enemy who are manipulated have their heal rate reduced by 5% and take 7% increase all damage manipulated can be stacked up to max 7 times. Ini juga, ini adalah satu-satunya skill dealing damage-nya dia ya guys ya, si Valance. Dan masih ada utility juga. Ini cocok banget buat konten-konten yang membutuhkan heal rate reduction ya guys ya, kayak Galgoria, kayak WB3, kayak mungkin Apocalypse juga kayaknya butuh heal rate reduction ya guys ya. Dan ini mantap banget sih, 5% bisa di stack sampai 7 kali, sekitar 35% heal rate reduction ya guys ya, belum ditambah sama ya artifak lainnya gitu kayak Solar Stone dan lain-lain, tuh bisa lebih mantap lagi. Sama 7% increase all damage. Lah, itu berarti magical dan physical juga bisa di stack sampai 7 kali, 49 totalnya guys ya. Wow, gila. Keren, mantap. Pasifnya Technomagic Awakening, increase self all death by sekian, mana recovery per attack by 400, and attack of all allies by 10%. Oke, kemudian di Technomagic Kingdom, increase all allies damage dealt to boss by 15%. Jadi pasifnya ini bakal berguna banget di area-area Technomagic Kingdom ya guys ya, terutama buat di kayak di time rates atau di chapter 10 ya guys ya. Nah tapi gua kurang tahu sih, maksudnya nih dengan peluncuran Vanasnya agak telat apa emang udah waktunya gitu, karena sebenarnya banyak juga hero-hero yang udah bisa nge-clearin kayak templates atau chapter 10, bahkan mungkin semuanya udah pada selesai kan, udah pada kelar. Oke, kita lihat skill infonya sebentar ya guys ya. Tapi utility-nya memang gua akui Valance nih keren banget, hampir semua skillnya itu
berguna atau kepake di tim ya guys ya. Skill satunya si prototype Va, dia kayak nargetin atau nge-M ya, attack M sama crit M untuk hero atau untuk allies dengan attack tertinggi. Tapi kalau nggak ada dia akan ini sendiri, dia akan pakai sendiri sih guys. Ini terus yang kedua protection field. Nah ini ya areanya sih lumayan ya guys ya. Kalau misalnya mungkin kayak mid sama backlaner tuh masih kena, nggak tahu deh yang kalau frontlaner itu kena apa enggak. Yang ini yang si beamnya laser beam, wah gila keren sih ini nih. Skillnya kayak ngeluarin ini ya guys ya, banyak bunsinnya ini senjatanya. Nah ini si soul weaponnya Wonder of Magus Flame Kerberos, display negative effect from self and summon the soul of Wonder of Magus Flame Kerberos for 10 second, amplifying the effect of Wonder of Magus Flame Kerberos by 3 times. Nanti kita lihat nih efek UE-nya yang super mantep ya guys ya kalau gue bilang sih. Nah itu dia, itu doang sih dia. Ini juga nge-M ya guys ya, nge-buff. Oke, kurang lebih segitu aja skill-skillnya. Sekarang kita mau checkin out si soul weaponnya ya guys ya. Soul weaponnya si Valance Corboros. Ada Rose-Rose-nya guys, karena dia mungkin kayak soipan banget gitu kan sama si Rose itu. Nah ini dia si way-nya. The following buff are applied to the target based on the number of Techno Magic Gear equipped to each ally. Jadi maksudnya adalah semakin banyak lo pakai Techno Magic Gear di hero lo, itu efeknya akan bertambah ya guys ya. Kalau satu part, jadi nggak mesti 4, tapi bisa satu-satu gitu. Satu part dia increase attack by 6%, 2 part increase all death, 3 part increase max HP, 4 part increase damage death to enemy by 4%. Ini ya lumayan sih, keren. Berguna banget. Ya dengan catatan bahwa hero-hero kalian tuh pakai TM Gear semua ya guys ya. Kalau udah pakai TM Gear ya mantep sih. Dan ini gue nggak ngerti ya, dia kayak kepake buat diri sendirinya dia sendiri apa juga si Valance ini, atau buat allies doang. Ini kalau misalnya ini mah layak di upin sih guys sampai bintang 5, tapi sayangnya kemarin SW atau W transfer tiket tuh cuma sampai Isaiah doang, nggak bisa sampai Valance ya. Udah diprediksi sama Vespa kalau misalnya dibuka bisa-bisa pada ditransfer semua ke Valance ya guys ya. Ini paling mentoknya di bintang 5, gila, buff attack, def dan HP-nya sampai 15%, damage dealt-nya tambah 10%. Itu luar biasa banget sih guys. Keren nih. W-nya kayak layak banget buat di up. Cuman memang nge-upin W-nya si NPC itu lebih susah ya guys ya daripada hero biasa. Soul Weapon, Wonder of Magos from Kerberos, dispel negative effect from self and summon the Soul Wonder of Magos. Dia multiple efeknya si UE-nya tersebut 3 kali lipat guys ya, by 3 times nih kalau misalnya dia aktif. Jadi yang tadi nih yang si efek UE-nya ini, nah ini nih bintang 0 aja nih dikali 3 nih. Ini udah dapet bintang 5 gratis ya guys ya. Gila nih UE-nya. Ini emang ini banget sih UE-nya, benar-benar UE-nya lagi SW-nya benar-benar harus langsung dibuka ya guys ya. Advance 1 increase the duration by 5 second and recovers mana of all allies by 1500. Ini mungkin pas aktif ya langsung recover mana, atau gua nggak tahu deh during durationnya sih 10 second tambah 5 second mana recovery-nya aktif apa gimana, pak awalnya doang, inisialnya doang. Advancement phase 2 reduce all skill activation recovery by 10 second. Open activation reduce all allies cooldown all active skill by 5 second. Jadi dia ada cooldown reduction-nya juga ya, sedikit ya, 5 second, tapi ya lumayan sih. Dan mungkin bisa di stack ya, nggak ada
Dia kan gak ada restriksinya tuh, mungkin bisa di stack sama Rehartna S3 atau Audi S3 punya, itu bakal lebih keren lagi sih guys ya. Dan ini menurut gue walaupun kelihatannya advancement 1-2-nya tuh nggak wah banget, tapi menurut gue nih kayak sinergis banget sama efek dari SW-nya tersebut ya. Dia nambah durasi 15 second, terus advance 2-nya reduce skill activation lagi, reduce 10 second, jadi 13 second nih bisa full uptime ya. Dia kurangin 10 second kan, berarti kan jadi 13 second tuh charge over 13 times 30 second, aktifnya 10 second tambah 5 second, ini bisa full uptime mungkin ya. Kalau nggak salah, mungkin kalian yang udah pakai, coba dikonfirmasi ya guys ya. Oke, kemudian ini transcend yang gue pakai, transcend dan perks-nya. Skill 1 light, hologram applies to 2 allies with the highest attack. Jadi tadi yang awalnya kan cuma satu hero atau satu allies dengan highest attack, ini bisa 2 ya guys ya. Jadi termasuk Valas sendiri juga bisa karena dia nggak di restrict. Jadi kalau misalnya dia build attack, mungkin karena dia mekanik kan dia juga bisa menjadi kayak ya semi DPS sih sebenarnya, walaupun nggak full DPS, dan dia bisa ngambil benefit si skill 1 lainnya ini, dan bisa efeknya bisa keren ya guys ya. Dia bisa reduce cooldown skillnya sendiri gitu loh. Untuk darknya, skill 1 dark additionally increase crit damage by 50%. Ini dua-duanya sebenarnya bagus sih guys. Cuman gue kalau misalnya untuk konten-konten yang lo lebih dari 1 DPS, mungkin lo bisa pakai S1L. Kalau misalnya di tim kalian udah ada Lavril bintang 5, nggak perlu yang dark lagi. Karena udah ada dari UE-nya si Lavril kan. Nah, tapi kalau misalnya belum ada, atau misalnya nggak pakai Lavril, pakai si ini aja, mau naikin S1 darknya biar lebih sakit DPS-nya, is oke sih, keren juga sih, crit damage by 50%. Skill 2 light, additionally reduce damage taken by 25%. Ini bagus banget, protektif banget, defensif. Skill 2 daratnya additionally increase attack speed by 300. Jadi ya defensif ofensif juga sih. Semi ofensif lah ya ini untuk attack speednya itu. Sayangnya sih skill 2-nya tuh uptime-nya cuma sebentar, cuma 5 detik, dan lagi pula skill-skillnya Valas tuh kayak mahal-mahal banget ya tuh, 5 dot mana. Jadi mungkin kalau gue sih ngambil yang attack speed sih. Mungkin yang ini juga bisa kalau misalnya survivabilitas kalian diperlukan, bisa ngambil yang skill 2 light. Skill 3 light display positive effect from the hit target. Ini dispel ya. Dispel mungkin bisa kepake di PvP kali ya. Mungkin bisa kepake di PvP, cuman dia 4 dot kayaknya sih kalau nggak salah. Dia 4 dot, butuh mana regen yang kenceng banget sih guys kalau misalnya mau buat nge-trigger ini, buat nge-dispel. Dispel juga bisa buat mungkin kayak di challenge strike gitu juga bisa kali ya untuk nge-dispel boss. Untuk darknya habis mana cost by 1 kayaknya sih nggak kepake kali ya. Kayaknya sih nggak pakai. Nah ini dia recommendednya normal beta sama arena. Padahal dia bisa sebenarnya bagus juga untuk boss fight gitu ya guys ya, dibandingin sama arena. Ini pasifnya reduce all damage LS take by 30% in Techno Magic Kingdom. Skill 4 Dark additional increase all LS damage dealt to bosses by 15% in Techno Magic Kingdom. Ini skill 4-nya memang sih kelihatannya cuma kepake di TM Raids doang, di Techno Magic Kingdom lah. Ini buat defensifnya, dan ini lebih ke ofensifnya. Tapi ini bagus banget nih guys. Nih dipulin aja TP-nya ya sampai 95, tambahin aja nih salah satu dari ini kalau misalnya kalian suka main TM Raids. Ini T5 light-nya seperti biasa, T5 dark-nya reduce all damage all allies take by 2,5%, and increase all damage take by 2,5%. This effect can be stacked up to the number of Techno Magic Gear equipped to self. Berarti multiplikatif 2,5% tergantung dari time gear yang kita pakai ya guys ya. Kalau misalnya full satu set 4 biji berarti 10% increase all damage all enemy take by 10%. Itu ya lumayan sih.
lumayan, itu kayak 2 kali ini ya, kayak menggandakan setnya si TM ya tuh, set damage to enemy 10%. Ini lumayan sih ini, dan ini buat dapetin si efeknya ini gue pakein aja nih TMJ yang gue ada di stok ya guys, yang dia ada di inventory. Walaupun gue nggak tahu sih ini udah optimal apa belum. Gue pakein kayak increase attack of all allies, increase attack of all allies. Ini cooldown third skill nih kayaknya masih harus bisa diganti nih. Ini increase attack of all allies, jadi rata-rata gue pakai itu. Kayaknya dia kalau misalnya dibikin sebagai full support bisa juga kali increase crit damage all allies kali ya guys ya. Gue nggak tahu deh, mungkin pakai reduce cooldown skill 2 atau skill 1 juga mungkin bisa bagus kali ya. Cuman untuk sementara yang gue punya itu dulu, jadi gue pakainya itu. Terus kita lihat si UT-nya ya guys ya. UT-nya. Nah, UT-nya tadi gue pakai UT1 sih guys. Satunya si Valance. Ini dia nih. Formula input device. Prototype hologram. The effect additionally increase damage dealt to non-hero enemies by 10% and target cooldown reduction by 50%. Itu bagus banget buat konten-konten PvE ya guys ya, buat non hero enemies itu ya, buat Emirates juga ya, buat Emirates sih bagus banget ini, dan buat ya konten-konten PvE lainnya ya. Dan ini target cooldown reduction by 50%, gua kurang ini sih, kurang paham maksudnya gimana, tadi kan cuma 0,2 ya ininya ya, berkurangnya. Ini bisa sampai 50% loh guys, misalnya kalau 10 second bisa jadi 5 second kah, gua kurang merhatiin sih. Mungkin kalau kalian udah nyoba udah tahu, coba komen di bawah aja guys ya. Tapi gue pakai ini terus, skill 2-nya a moment of tea, absolute protection field, dispel negative effect from self upon use for duration of violet force field, increase target all block chance by 2%. Jadi ini semakin menambah defensive atributnya dia ya, all block chance, dan dispel negative effect from Valance ya, dia nge-cleanse ini diri sendiri. Mungkin bisa kepake di kalau misalnya di PvP sih agak agak ini sih, skill 2-nya tuh agak banyak, harus butuh MP per second line yang banyak, dan mungkin di master Christmas Star Ornament kali ya guys ya, biar langsung misalnya ada yang silence bisa langsung di dispel, tapi ini cuman self doang ya, mungkin bisa kepake lah di PvP. Ini skill 3-nya Sloppy Sincerity, dimana reduce cooldown by 2 second and changes the max number of manipulated stack to 10. Ini juga salah satu UT yang keren ya guys ya, setelah UT1 tadi buat PvE, ini juga bisa ngenambahin max stack-nya manipulated jadi 10. Tadi kan 7 kan, 5% heal rate reduction kali 7 35. Nah ini kali 10 50% heal rate reduction. Gila, itu sih sakit banget ya guys ya, mantep. Sama 7% increase all damage untuk si musuhnya, dikali 10 70% increase all damage. Itu wah gila, mantap sih ini kalau misalnya lebih ke damaging kali ini, si UT3 nya keren juga sih, selain UT1 mungkin UT3 juga recommended juga ya. First failure untuk skill pasifnya, ini nih device yang dia pakai di kalau pas dia lagi awakening scene gitu ya guys, ini kayak tablet-tablet gitu. Technomagic Awakening, all death boost and mana recovery protect boost effect now apply to all allies, increase heal rate of all allies by 10%. Jadi si death boost sama mana recovery protect-nya sekarang bukan cuma buat Valance sendiri, tapi buat ke all allies juga. Gila mantap sih. Ini benar-benar kalau menurut gua sih OP ya guys ya. Bisa dibilang OP sih Valance ini nih guys. Layak build, hampir semua UT-nya tuh mungkin kepake ya, kecuali UT2 mungkin gue yang kurang
begitu suka. 1, 3, dan 4 ini benar-benar pakai banget untuk konten-konten PvE, terutama konten-konten Technomagic ya guys ya. Kalau misalnya kalian belum kelar chapter 10 atau Technomagic Raids tuh, ini berguna banget, apalagi kalau mekanik tuh fleksibilitasnya luas banget ya guys, bisa dipakai di physical atau di magical deck. Apalagi si Valance physical ya guys, physical tuh biasanya tim kuat tuh guys. Nah ini dia Valance Step Up Summon, ini dia kostum limitednya guys ya. Lumayan sih, lumayan keren, kayak baju profesor gitu dan rambutnya dibiarkan terurai panjang gitu guys. Cuman untuk 45.000 rubis baju ini gimana ya guys ya. Aduh, kalau gue sih agak enggan sih sebenarnya untuk ngabisin 45.000 rubis. Terutama biasanya nih guys, kalau misalnya Vespa habis ngeluarin step up summon gini, biasanya di next update-nya tuh biasanya suka ngeluarin Ruby Spend Event ya guys ya. Tapi kayaknya Ruby Spend Event baru update kemarin apa 2 update kemarin ya. Baru sih, mungkin beberapa bulan lagi baru. Jadi mungkin bisa ngumpul-ngumpulin Ruby dulu. Kalau misalnya seandainya Halloween swimsuit dikasih ke Valance, langsung gua gas nggak pakai mikir langsung. Asli ini karena masih jubah laboratorium aja, jadi gue mungkin agak sedikit mikir-mikir dulu ya guys ya. Nah ini nih step up summonnya nih guys ya. Ini ada barang-barang apa aja di sini. Package ini masih sama. Valance Growth Package 2000. Oh ini mah buat ini ya, buat naikin. Tapi kan kita udah kenaikan semua ya. Kurang lebih segitu dulu dari Hero Valance, yang gue bilang sih wah gila keren sih guys. Dan ini oh ya efeknya si Valance ya guys ya. Jadi untuk para NPC kan dia ada special efeknya nih. Nah, si Valance ini efeknya adalah di Valance Workshop, Technomagic Crafting. Nih ya, kita masuk ke Valance Workshop. Dan gue baru sadar ternyata penampilannya Valance di workshop tuh beda guys ya. Dulu dia pakai baju yang steampunk-nya, sekarang dia pakai baju yang lab-nya ya kak. Jadi kayak di panas-panasin kita tuh supaya beli baju. Nah tuh, supaya beli baju ininya nih. Beli baju labnya. Keren sih sebenarnya. Cuman saya ingat taruh tertutup ya guys ya. Coba agak gimana gitu kan. Gua kan jadi pengen kalau misalnya agak gimana gitu. Kategoria, mekanik. Gua butuhnya sih apa ya, necklace, bracelet, ring kali ya. Nah ini dia diskon ya guys, 15%. 15% diskon untuk crafting TM Gear. Di sini nih si Valance Basing itu. Material diskon 15% for Technomagic crafting. Jadi biasanya yang misalnya crafting random itu 1.000, ditapun setengah. Wah, kalau misalnya kelas 2.000 ya di sini dan seterusnya ya. Nih kalau ini kan 4.000 tuh jadi sini. Kalau misalnya milih add skill yang tadinya 54.000 jadi berapa tuh? Nah, sekitar segini nih. 54.900 ya, lumayan sih. Lumayan banget ya. Cuman kayaknya sih reportnya nggak worting ya. Si kristalnya doang. Oke lah guys. Kesimpulan gua nih, Vala Zero yang keren banget. Super top OP ya guys ya. OP banget sih, layak untuk kita build, untuk di polin, di bintang 5-in UE-nya Advance 2 kalau bisa juga, yang pasti top banget. Oke deh, kurang lebih segitu dulu review singkat gua untuk Hero Valance ya guys ya, buat kalian yang udah pakai, udah coba. Efektivitasnya gimana di PvE atau PvP, konten-konten lainnya, kasih tahu aja guys di kolom komen ya guys ya. Jangan lupa klik like and comment di bawah guys. Thank you udah nonton. See you again in the next video. Oke guys, bye bye guys. Mantap ya guys, ya. Kita tunggu kapan rilisnya si Aseta.